Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Pertanyaannya, pembatal-pembatal keislaman itu bisa terjadi atau bisa terlahir dari 4 perkara. Yang pertama, ucapan. Yang kedua, perbuatan. Yang ketiga, keyakinan hati. Yang keempat, ragu, keraguan. Naam, taib. Kalau kita bicara tentang pengkafiran, maka ada pengkafiran yang namanya ada yang namanya ta'yin, tunjuk hidung atau langsung kepada pribadi tertentu. Sebab itu telah dimaklumi secara bersama bahwa akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah pengkafiran itu secara pribadi tidak bisa terjadi, melainkan harus melewati syarat-syarat dan menghilangkan dari pelakunya penghalang-penghalang. Iya, taib. Apa syaratnya? Yang pertama, al-ilmu. Yang kedua, sukarela, bukan dipaksa. Yang ketiga, bukan kekeliruan atau sengaja. Naam. Taib. Apabila terpenuhi syaratnya dan hilang penghalangnya, ya, penghalang adalah kebalikan dari syarat, ya. Kalau syarat ilmu, penghalang adalah jahil, ya. Kalau syaratnya dengan senang hati, berarti penghalangnya terpaksa. Kalau syaratnya bukan sengaja, berarti penghalangnya kalau syaratnya kesengajaan, berarti penghalangnya bukan kesengajaan. Begitu, ya. Taib. Kecuali diantaranya beberapa perkara yang dikenal dalam istilah syariah adalah maklumun minad din bid-darurah, perkara yang dimaklumi secara darurat, telah dipahami secara bersama bagi orang yang mendalami permasalahan agama. Dia akan memahami bahwa secara umum pengetahuan tentang perkara agama itu bisa didapatkan dengan usaha yang namanya ilmu yang bersifat nadhari, atau yang kedua, tidak perlu atau didapati tanpa harus usaha yang namanya ilmu daruri. Nah, ilmu daruri itu tanpa dipelajari pun orang tahu, ya. Misalnya api panas, tidak perlu teliti,
es dingin, itu tidak perlu teliti. Iya, karena itu doruri namanya, sudah pasti. Baik, kalau ilmu yang bersifat nadhari adalah ilmu yang harus diteliti lagi untuk memastikan sebuah keputusan hukum. Seperti mungkin membaca bismillah ketika wudu, itu wajib apa bukan wajib, itu harus teliti. Ya. Kemudian apa? Boleh tidak membaca bismillah di dalam kamar mandi ketika wudu, ya, itu ilmu nadhari, perlu penelitian untuk apa? Mendapatkan kesimpulan hukum perkara itu boleh atau tidak boleh. Baik. Nah, ilmu-ilmu yang bersifat doruri itu ketika dilakukan oleh seseorang, maka orang itu bisa ditafsirkan atau bisa ditakfirkan. Ya, bisa jatuh apa? Pengkafiran kepadanya atau bisa jatuh pemfasikan kepadanya. Kecuali apa namanya? Kecuali atau secara umum ilmu yang doruri demikian. Namun ilmu yang doruri itu sifatnya apa? Sifatnya apa? Nisbi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan minal umurin nisbiyah. Dia merupakan perkara yang nisbi. Artinya apa? Meskipun suatu perkara itu sudah dikatakan, dipahami bahwa itu adalah dia bagian dari maklumun minad din bid darurah, tetapi pada prinsipnya, pada penerapannya itu di masyarakat itu dia bersifat nisbi. Kenapa? Ada sebahagian orang yang telah mengetahui, ada sebahagian orang yang belum mengetahui. Paham ya? Kemarin kita bawa contoh hadis apa? Riwayat Muslim, ada seorang yang berasal dari Mesir datang kepada Nabi, bawa hadiah kepada Nabi apa? Khamar. Padahal khamar telah diharamkan. Menghalalkan yang diharamkan itu kafir enggak? Kafir ya? Nah, khamar ketika itu termasuk maklum minaddin bid darurah apa enggak? Maklum minaddin bid darurah karena sudah ada nas tentang pengharaman khamar, para sahabat paham. Tapi orang ini datang, makanya Rasulullah pastikan, hal alimta kada harramallahu hadha. Apakah engkau tahu bahwa Allah sudah mengharamkan ini? Iya. Maka di situ Rasulullah pastikan. Maka di situ kita katakan lagi, secara umum kita sepakat bahwa ilmu-ilmu yang sifatnya doruri itu kalau dilakukan oleh seseorang maka dia bisa terjatuh dalam kekafiran tanpa harus melalui syarat dan penghalang. Hanya saja ilmu yang doruri itu sifatnya apa? Nisbi. Maka itu juga perlu penelitian. Mahfum ya kawan? Paham ya? Sehingga tidak serta-merta. Kecuali beberapa perkara. Misalnya mencaci maki Allah, ya, perkara yang sudah sangat jelas sekali yang dia tidak perlu mungkin tidak dipahami oleh seorang yang mengatakan dirinya muslim, atau mencaci maki Nabi misalnya, menginjak-injak Al-Quran. Nah, ini memang perkara yang sama sekali tidak bisa tidak diketahui oleh seseorang yang mengatakan dirinya Islam. Taib. Kemudian kita masuk pada ucapan Al-Imam Al-Barbahari yang berikutnya. Wa jami'u ma wasaftu laka fi hadzal kitab fahuwa anillahi ta'ala wa an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa an ashabihi wa anit tabi'ina wa anil qarni tsalithi ila al qarni rabi'. Kata beliau Al-Imam Al-Barbahari, semua yang aku sebutkan kepada engkau di dalam kitab ini kitab Syarh Sunnah ya, Al-Barbahari, fahuwa anillahi ta'ala wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu berasal dari Allah dan dari Rasul. Artinya isi kitab ini dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Wa an ashabihi wa anit tabi'ina wa anil qarni tsalithi ila qarni rabi'. Dan juga dari
para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, dan dari generasi yang ketiga sampai generasi yang keempat. Naam. Ikhwan wa akhwat, Al-Imam Al-Barbahari di dalam ucapannya ini, beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa permasalahan akidah yang beliau sebutkan di dalam kitabnya ini, mulai dari pertama sampai akhir, itu bukan berasal dari ijtihad beliau semata, tetapi itu dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dan perjalanan para salaf. Perjalanan para salaf. Karena inilah yang membedakan antara kita dengan yang lainnya, antara ahlu sunnati wal jamaah as-salafiyun dan yang lainnya. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang mengaku bahwa dia berdiri di atas Alkitab dan Sunnah. Bahkan banyak orang, banyak kelompok yang mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi permasalahannya, apa yang membedakan antara kita dan mereka? Yang membedakan antara kita dan mereka adalah kita berjalan di atas jalannya para salaf, sementara mereka hanya memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka, bukan dengan perjalanan para salaf. Itulah yang membedakan. Maka dari itu Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, kitab beliau ini bukan berasal dari Alkitab dan Sunnah saja, bukan. Dari Al-Quran dan Sunnah saja, bukan. Karena kalau hanya dari Al-Quran dan Sunnah, maka ada kemungkinan Al-Quran dan Sunnah ini barangkali bisa dipahami dengan pemahamannya Al-Imam Al-Barbahari. Bisa jadi. Ya? Atau beliau sendiri mengeluarkan ijtihad yang berasal dari dirinya saja. Bisa jadi. Maka beliau memberikan kepada kita indikasi bahwa bukan. Ini bukan pemahaman beliau. Artinya bukan pemahaman yang berasal dari beliau. Tetapi ini Al-Quran dan Sunnah, pemahaman tentangnya diambil dari generasi salaf, generasi tabi'in, dan generasi ketiga sampai generasi keempat. Nah, kenapa ya ikhwan? Karena telah datang dalam hadis rekomendasi tentang baiknya agama mereka, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum qarni. Ada sebenarnya lafadz dengan lafadz khairukum itu ma'ruf ya, masyhur. Tapi kalau lafadz yang tertera di dalam Sahih Bukhari itu adalah lafadz khairun nas ya. Nah, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Ya. Maka di situ ada rawi juga ragu ya, rawi yang meriwayatkan hadis ini namanya Imran Al-Mufaddalah, namanya siapa namanya? Imran bin Husain. Itu dia ragu ketika dia meriwayatkan hadis ini, apakah tsummal ladzina yalunahum itu sampai generasi ketiga saja atau sampai generasi keempat gitu. Nah, maka di situ Al-Imam Al-Barbahari mengatakan bahwa apa? Wa anil qarni tsalits ila qarni rabi, dari generasi yang ketiga sampai generasi yang keempat. Baik. Dan kalau kita bicara tentang keutamaan generasi ini, ya sudah dimaklumi ya, generasi yang kita kenal dengan nama mereka yang hidup pada qurun mufaddalah, ya, generasi yang mempunyai keutamaan. Nas-nas telah menetapkan tentang keutamaan mereka, baik dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Sampai di sini paham ya ikhwan? Jadi Imam Al-Barbahari memperingatkan kita bahwa isi kitab beliau ini adalah merupakan akidah yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman 3 generasi atau 4 generasi, sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, dan generasi yang keempat yang mengikuti mereka. Dan itulah manhaj dalam beragama, manhaj dalam beragama. Kemudian kata beliau, fattaqillaha ya Abdallah,
Wa 'alaika bitasdiqi wat taslimi wat tafwid war ridha lima fi hadzal kitab. Bertakwalah kepada Allah, wahai Abdullah, wahai hamba Allah. Bertakwalah engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Wa 'alaika bitasdiqi wat taslimi wat tafwid. Maka wajib bagi engkau atau sudah seharusnya bagi engkau untuk membenarkan wat taslim, tunduk dan patuh, wat tafwid, dan berserah diri. Tafwid ini pasrah, tapi yang dimaksudkan di sini bukan tafwid dalam bab asma wa sifat, bukan ya. Tafwid maksudnya engkau harus berserah diri kepada kebenaran. Waridho lima fi hadzal kitab, dan ridho terhadap isi kitab ini, isi kitab syarhu sunnah. Wala taktum hadzal kitaba ahadan min ahlil kiblati fa'asa yaruddallahu bihi hayranan an hayrati aw sahiba bid'atin an bid'atih aw dalan an dalalatih fayanju bih. Kata beliau, wala taktum, dan tidak boleh engkau menyembunyikan hadzal kitab ini. Maksudnya engkau tidak boleh menyembunyikan isi kitab ini, ya, pemahaman daripada kitab ini, ahadan min ahlil kiblah, kepada seorang pun dari kaum muslimin. Fa'asa yaruddallahu bihi hayranan an hayratih. Ya, karena semoga dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan orang yang bingung dari kebingungannya, au sahiba bid'atin an bid'atih, atau pelaku bid'ah daripada kebid'ahannya, au dhalan an dhalalatih, atau orang yang sesat dari kesesatannya. Fayanju bih, sehingga dia pun selamat dengan berpegang teguh pada isi kitab beliau ini. Naam. Fattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wa 'alaika bil amril awwalil atiq, sudah sepantasnya bagi engkau untuk berpegang teguh dengan perkara yang awal, yang murni, al atiq, generasi yang awal yang dipegang oleh para pendahulu kita. Wa huwa ma wasaftu laka fi hadzal kitab, yaitu apa-apa yang aku sebutkan kepada engkau di dalam kitab ini. Farahimallahu abdan wa rahima walidayhi, semoga Allah merahmati seorang hamba dan merahmati kedua orang tuanya. Qara'a hadzal kitab, yang membaca kitab ini, wa bathahu wa amila bih wa da'a ilaih, lalu dia menyebarkannya, dia beramal dengannya, dan dia mendakwakannya, wahtajja bih, dan dia pun berhujjah dengannya. Kita katakan amin. Semoga kita termasuk dalam doa Al-Imam Al-Barbahari. Fa innahu dinullahi wa dinu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya apa-apa yang aku sifatkan dalam kitab ini adalah merupakan agama Allah dan agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ikhwan wa akhwat, kita lihat di sini daripada ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Beliau memulai dengan kalimat taqwa. Fattaqillah ya Abdullah. Wahai Abdullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa adalah merupakan seagung-agungnya nasihat. Tidak ada nasihat yang paling agung daripada nasihat takwa kepada Allah. Dan takwa adalah merupakan satu prinsip yang dengannya seseorang dapat selamat dari berbagai macam gelombang kesesatan dan penyimpangan. Hatta di dalam memilih pendapat. Makanya anak katakan, sudah pernah anak katakan bahwa ketika seseorang dia memilih pendapat dari pendapat-pendapat para ulama yang tersebar di dalam kitab-kitab akidah maupun kitab-kitab fikih, itu harus dibangun di atas dasar takwa. Harus dibangun di atas dasar takwa. Karena seandainya seseorang dia memilih pendapat tidak dibangun di atas dasar takwa,
maka dia bisa memilih pendapat yang diberikan di sana keringanan-keringanan. Dia bisa memilih seluruh rukhsah dalam madhab. Dia dapati dalam madhab Hanafi ini yang ringan dia ambil. Dia dapati dalam madhab Hambali ini yang ringan dia ambil. Dia dapat ini dalam madhab Syafi'i yang ringan dia ambil. Akhirnya terkumpul pada dirinya seluruh kejelekan. Terkumpul pada dirinya apa? Seluruh kejelekan. Kenapa tidak? Ya karena antum lihat. Kalau antum memilih pendapat tidak didasarkan atas dasar takwa, hanya semata-mata ini pendapat ulama, ini pendapat ulama, ini pendapat imam, ini pendapat imam, maka kita lihat dari madhab apa Hanafi misalnya, yang ma'ruf, ya sudah masyhur dalam madhab Hanafi misalnya, menikah tanpa wali, sah apa tidak sah? Madhab Hanafi ya, antum ambil, pegang, ya kan? Kemudian ke sana lagi, apa lagi yang paling ringan? Hah? Yang paling ringan. Antum lihat Al-Imam Malik rahimahullah dalam Al-Muwatta itu mengatakan puasa Syawal 6 hari Syawal tidak dilakukan oleh para sahabat. Jadi antum tidak puasa Syawal dalam ibadah ya. Karena dalam Al-Muwatta ini Imam Malik mengatakan ini tidak ada puasa Syawal ini. Ya, antum pakai lagi. Jadi kurang lagi ibadah. Ya. Paham? Apa lagi? Terus sampai antum lari-lari ke bawah, antum lihat madhabnya Ibnu Hazm. Oh, nyanyian, musik halal, antum ambil lagi. Sudah berapa banyak keburukan yang terkumpul itu? Hah? Maka apa? Terkumpul pada diri anda keburukan? Keburukan. Mafhum ya ikhwan? Maka dari itu memilih pendapat para ulama harus dibangun di atas dasar apa? Takwa. Harus dibangun di atas dasar takwa. Maka kita katakan Al-Imam Al-Barbahari sebelum beliau menyebutkan kepada kita motivasi untuk kembali kepada kitab beliau, itu beliau mengatakan kepada kita takwa. Wahai hamba Allah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Dan sudah sepantasnya bagi engkau untuk membenarkan, menerima, berserah diri dan ridho terhadap isi kitab ini. Sebahagian para pensyarah kitab ini, mereka menganggap ini kalimat tazkiyah yang berlebihan dari Imam Al-Barbahari. Ya, seperti Syekh An-Najmi. Ya, di dalam syarahnya itu beliau menganggap ini kalimat yang berlebihan. Tazkiyah. Padahal tidak ada satu kitab pun yang harus diterima secara mutlak melainkan Al-Qur'an. Ya, melainkan apa? Al-Qur'an. Tapi di sini seolah-olah Al-Imam Al-Barbahari mengatakan bahwa kitab beliau ini harus diterima secara mutlak. Ya. Nah, maka kita katakan bukan itu maksudnya. Tetapi maksud Al-Imam Al-Barbahari di sini adalah umumnya isi kitab yang beliau sebutkan ini adalah yang dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah dan perjalanan para salaf. Sehingga tidak ada peluang bagi seorang yang ingin selamat agamanya untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan perjalanan salaf. Itu maksudnya. Paham ya ikhwan? Paham ya? Nah, oleh sebab itu Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan memberikan sedikit keterangan di situ di dalam syarah beliau Ithaful Qari Ta'liqat ala Syarhi Sunnah, itu beliau menyebutkan di situ apa kekeliruan sebagian para pensyarah. Ya, naam. Maka ikhwanna fid din azani Allah wa iyyakum. Maka kita katakan lagi bahwa Imam Al-Barbahari maksudkan dengan kitab beliau ini bahwa isi kitab beliau ini dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dan perjalanan salaf, maka sudah sepantasnya bagi orang yang ingin selamat untuk kembali kepada ini, karena ini metode beragama yang benar, begitu. Adapun isi kitab beliau secara umum adalah benar, meski ada pada beberapa perkara yang kita katakan dia lemah. Seperti apa? Seperti Al-Imam Al-Barbahari ketika membahas tentang telaga para nabi, beliau mengatakan seluruh para nabi punya telaga kecuali Nabi Saleh. Karena Nabi Saleh punya telaga itu untanya. Iya. Antum tahu unta Nabi Saleh? Unta Nabi Saleh lahir dari mana? Dari batu. Iya. Jadi Imam Al-Barbahari mengatakan seluruh para nabi punya telaga kecuali telaganya Nabi Saleh. Maka tapi ini tidak ada riwayat. Tidak ada riwayat tentang ini. Mafhum ya? Tidak ada riwayat tentang ini. Bahkan ini adalah kisah yang dhaif. Maka kita katakan ada sebahagian
perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya ini yang memang dia lemah. Tapi umumnya yang ada di dalam Syarhus Sunnah ini adalah sahih, merupakan akidah yang disepakati oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Taib. Yang berikut dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini bahwa memberikan pelajaran kepada kita tentang tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Ya, terutama dalam masalah akidah yang disebutkan oleh beliau dalam kitab beliau ini. Ya. Nah, tidak boleh menyembunyikan apa? Kebenaran. Artinya apa? Kebenaran itu jangan jadi milik diri sendiri. Jangan jadi milik diri sendiri. Ada orang dia ngaji sudah belasan tahun, mungkin puluhan tahun, tapi dia tidak punya fungsi, dalam artian dia tidak bisa menularkan kebenaran yang dia ketahui itu kepada orang lain. Jadi cenderung jadi miliknya sendiri. Itu tidak boleh. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini umat yang terbaik dilahirkan kepada manusia, bukan kepada diri sendiri. Bukan ukhrijat linnafsi, tetapi ukhrijat linnas, dilahirkan kepada manusia. Artinya keberadaan Anda harus berfungsi, bermanfaat kepada orang lain. Kebenaran yang Anda ketahui dari perkara-perkara akidah khususnya, atau yang Anda pelajari dari kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari ini, harus antum apa? Sampaikan kepada orang lain. Harus sampaikan kepada orang lain. Dengan harapan apa? Orang itu akan mendapatkan hidayah. Akan mendapatkan hidayah. Sehingga dia kalau masih bingung dalam masalah agama, dia keluar dari kebingungannya. Kalau dia masih sesat, dia keluar dari kesesatannya. Kalau dia apa namanya? Pelaku bid'ah, maka dia bertaubat dari kebid'ahannya. Nah ini fungsinya apa? Fungsinya dakwah, fungsinya menyampaikan kebenaran. Meskipun ya ikhwan, para ulama telah mengatakan kepada kita bahwa dakwah itu sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya apa? Artinya tidak boleh semua orang itu berdakwah, tidak boleh. Ya, paham ya ikhwan? Tidak boleh semua orang apa? Berdakwah. Orang-orang tertentu saja yang mempunyai kewajiban untuk berdakwah, yaitu orang-orang yang telah memahami perkara agama dengan baik. Ya, tetapi bukan berarti seseorang tidak boleh memberitahukan sesuatu kebenaran yang dia tahu. Paham maksudnya? Paham ya ikhwan? Kalau dia tahu kebenaran, bukan berarti bagi dia untuk tidak boleh menyampaikan kebenaran itu. Dia bahkan wajib untuk menyampaikan kebenaran sesuai dengan tingkat kemampuannya. Dia berhenti pada apa yang dia tidak tahu dan dia sampaikan apa yang dia tahu. Mafhum ya ikhwan? Taib. Kenapa? Karena seandainya tidak ada manusia yang mengingkari dari kemungkaran dan mengajak kepada yang ma'ruf, maka umat ini akan kembali kepada masa yang paling rusak. Telah terdapat di dalam Sunan Abi Daud riwayat yang merupakan penafsiran dari firman Allah dalam surat Al-Maidah, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan begini, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Allah telah melaknat Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Karena apa? Mereka melampaui batas, mereka durhaka, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Maka disebutkan bahwa dulu ya pembesar-pembesar, tokoh-tokoh Bani Israel itu kalau mereka melihat kemungkaran mereka cegah. Lama-lama mereka duduk-duduk dengan kemungkaran. Lama-lama kemungkaran itu jadi biasa bagi mereka. Kemungkaran jadi biasa. Tidak lagi ada yang mencegah kemungkaran. Maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada mereka apa? Malapetaka. Menurunkan kepada mereka adab, ya, dan seterusnya. Nah ini kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang ada di tengah-tengah mereka. Maka wajib bagi orang ya untuk melakukan ingkarul mungkar sesuai dengan kesanggupan dia, sesuai dengan kesanggupan dia. Untuk apa? Untuk membela kebenaran. Dan itu adalah merupakan apa? Nasihat. Itu merupakan nasihat. Karena ad-din nasihah, agama itu nasihat. Baik. Kemudian yang berikut
dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini bahwasanya beliau mendoakan, ya, kata beliau rahimahullahu abdan wa rahima walidayhi qara'a hadzal kitab wa bathahu wa amila bih wa da'a ilaih wa ihtajja bih fa innahu dinullahi wa dinur rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ikhwan, ada pelajaran bagi kita bahwa setiap kebenaran itu wajib untuk ditolong. Wajib untuk ditolong. Ya, menolong kebenaran itu dengan berada di dalamnya, beramal dengannya, dan menyebarkannya. Itulah bentuk daripada menolong apa? Kebenaran. Nah, kebenaran lebih pantas untuk ditolong. Kebenaran untuk lebih pantas untuk dibela. Ya, bagi orang yang menginginkan jalan keselamatan, ya dia harus membela kebenaran. Dia harus membela kebenaran. Termasuk dengan dia membela apa? Sarana-sarana yang membawa kepada kebenaran, misalnya buku-buku tentang Al-Quran dan Sunnah, buku-buku akidah yang benar, ya, dia harus apa? Menyebarkannya, dia harus membelanya. Nah, kemudian selanjutnya berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, fa innahu man istahalla syai'an khilafa ma fi hadzal kitabi fa innahu laisa yadinu lillahi bidinin wa qad raddahu kullahu kama law anna abdan amana bi jami'i ma qala Allah azza wa jal illa annahu syakka fi harfin faqad radda jami'a ma qala Allah ta'ala. Sesungguhnya barang siapa yang membolehkan untuk menyelisihi apa yang ada di dalam kitab ini. Sekali lagi kalimat ini kalau kita lihat sepintas seolah-olah tazkiyah, ya, tazkiyah kebenaran mutlak terhadap isi kitab beliau, ya. Tapi itu yang anak katakan tadi, ini bukan tazkiyah, tapi yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Barbahari adalah akidah yang telah disepakati oleh umat yang ada di dalam isi kitab beliau ini, ya. Karena apa? Ya, karena tidak ada kitab yang diterima secara mutlak kecuali Al-Quran. Tidak ada kitab yang diterima secara mutlak kecuali Al-Quran. Sebagaimana ucapan Al-Imam Al-Barbahari, ucapan Al-Imam Malik, ya, dinukil dari ucapan Imam Malik, yaitu apa? La yuslihu akhiru hadhil ummah illa ma aslaha awwalah. Ya, umat ini tidak baik kecuali mereka berada pada apa? Generasi pertama, hal-hal yang membuat generasi pertama itu baik. Nah, ini ucapan Al-Imam Malik ini menunjukkan kepada kita bahwa ya generasi belakangan apapun keadaan mereka, ya, itu tidak bisa diterima secara mutlak kecuali apa? Generasi yang telah berada di bawah bimbingan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka berada di atas perkara yang membuat mereka itu menjadi baik, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, meskipun ma'ruf ini dinukilkan, ya, kalau kita baca buku-buku kitab-kitab itu sering mereka menukilkan ucapan ini dari Imam Malik, ya. Namun hakikatnya ucapan ini Al-Imam Malik menukilnya dari gurunya sebenarnya, ya. Sebagaimana disebutkan, ya, bahwa Al-Imam Malik rahimahullah menyebutkan kalimat ini dari gurunya Wahab bin Kaisan. Wahab bin Kaisan menyebutkan kalimat yang sama. Itu kata beliau, i'lamu, ketahuilah oleh kalian, annahu la yasluhu akhir hadzal amra illa ma aslaha awwalahu. Ya, kata beliau, ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya apa akhir urusan akhir dari umat ini tidak akan baik melainkan mereka berada di atas apa-apa yang telah membuat generasi pertamanya itu baik. Ini Wahab bin Kaisan, gurunya Imam Malik, mengucapkan kalimat ini dan Imam Malik menyebutkannya. Nah, ini faedah di sini bahwa ikhwan, merupakan ciri ashabul hadis itu tidaklah mereka mengeluarkan ungkapan yang baru, tidak ada. Tidak ada dalam ucapan-ucapan mereka baik di bidang akidah, ya, maupun bidang ibadah, itu tidak ada ucapan-ucapan yang baru, ya. Sebab itu Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan kepada kita, tidaklah engkau mendapati suatu perkara di umat, di khalaf ini yang baik, itu melainkan pasti ada pada generasi salaf ucapan yang lebih ringkas dari itu dan lebih baik daripada itu. Sudah cukup. Nah, maka ini metode sebenarnya, bahwa apa? Kita itu wajib untuk berpegang dengan perjalanan salaf, baik dalam istilah-istilah sekalipun,
dalam apa? Istilah-istilah sekalipun ya. Nah, karena tidaklah mereka mengeluarkan suatu ucapan itu melainkan ada pendahulunya, ada pendahulunya. Nah, Imam Malik mengeluarkan ucapan ternyata ada pendahulunya dari gurunya Wahab bin Kaisan. Jadi bukan ijtihad Imam Malik semata-mata. Dan begitu seterusnya kalau antum teliti semua perkara seperti itu, ya. Jadi kita ini cuma bahasa sekarang itu apa ya? Kopas saja. Jangan sok pintar. Jangan sok pintar mau mengeluarkan kalimat-kalimat yang kelihatan keren, baru, ya. Mau menggunakan istilah-istilah yang supaya wah ini lebih modern. Jangan. Agama ini kopas saja sudah, kopas. Selesai. Lebih selamat, begitu. Mahfum ya, ikhwan? Baik. Sehingga apa? Tidak ada peluang untuk memodifikasi. Tidak ada peluang untuk apa? Memodifikasi. Mahfum ya, ikhwan? Naam. Baik. Kemudian kata Imam Al-Barbahari di sini bahwa barang siapa yang membolehkan untuk menyelisihi isi kitab beliau ini, fa innahu laisa yadinu lillahi bidinin, maka dia itu tidak beragama kepada Allah dengan benar. Wa qad raddahu kullah, dan dia dianggap menolak seluruhnya. Menolak seluruhnya. Jadi kalau dalam isi kitab ini kebenaran yang disepakati oleh ahlu sunnah itu dia tolak satu poin, dia dianggap menolak semuanya. Begitu maksud Imam Al-Barbahari. Ya, karena apa? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah engkau beriman kepada sebagian dan mengkufuri apa? Sebagian. Itu perkara akidah, perkara agama, kecuali dalam masalah-masalah apa? Menyelisihi dalam khilafiyah itu ijtihadiyah, itu bukan pembahasan kita. Paham ya? Tapi yang pembahasan kita ini perkara yang disepakati oleh para ulama dalam permasalahan akidah. Misalnya gini, antum ini kan sudah belajar nih dalam masalah akidah. Sampai hari ini antum sudah lewati masalah sirat, masalah surga, masalah Al-Quran itu makhluk atau bukan dan seterusnya. Lalu antum ingkari bahwa surga yang dihuni oleh Nabi Adam itu bukan surga yang nanti kita masuk, misalnya begitu. Atau antum ingkari sirat, atau antum ingkari telaga Nabi. Maka itu di akidah antum rusak nggak? Rusak nggak? Rusak. Padahal yang antum ingkari cuma satu poin, bukan semua. Paham? Ya? Nah, jadi apa? Harus menyeluruh. Barang siapa yang terjatuh dalam satu poin saja dia dianggap sesat, gitu. Antum lihat penyimpangan takfiri Khawarij itu pada poin apa? Pelaku dosa besar, baik. Sesat enggak? Apakah dia mengingkari sekian banyak poin akidah? Mu'tazilah, kesesatannya di mana? Jabariyah, kesesatannya di mana? Iya, dia mengingkari semua? Tidak, begitu. Paham ya, ikhwan? Jadi dalam persoalan akidah yang disepakati oleh para salaf, terjatuh dalam satu poin itu dianggap rusak akidahnya. Apa? Rusak. Beda dengan perkara khilafiyah ijtihadiyah, itu bukan masalah kita, bukan pembahasan kita. Iya, mafhum ya, ikhwan? Baik. Demikian ya khonna fiddina azanillah wa iyyakum, tidak bisa dihabiskan kalimat ini ya, berhubung antum nanti sudah dijemput sama istri kayaknya. Jadi kita cukup sampai di sini ya. Insyaallah besok kita lanjutkan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.